الله وحده لا شريك له الواحد الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur pada senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Semoga dengan banyak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berkenan untuk melimpahkan semua karunia kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa sering-sering kita hafalkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Semoga dengan banyak kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, kelak di hari akhir kita akan memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang penuh berkah ini, insyaallah kita akan membahas bagian yang terkait dengan penjelasan mengenai rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kita mengimani bahwa setelah kehidupan kita di dunia ini, tanpa terkecuali semua manusia akan dibangkitkan kembali di suatu masa atau di satu alam yang disebut dengan alam akhirat, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia semasa mereka hidup di dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab rujukan atau referensi yang kita gunakan untuk membahas materi ini adalah kitab Al-Iman Arkanuhu Haqiqatuhu Nawaqiduhu. Iman, rukun-rukunnya, hakikatnya, dan hal-hal yang bisa membatalkan keimanan, yang ditulis oleh seorang ulama dari Palestina yang 2 tahun yang lalu telah wafat, yaitu Dr. Muhammad Naim Yasin. Di dalam pembahasan mengenai hari kiamat atau alam akhirat, ada satu bab yang disebut dengan bab al-hisab. Al-hisab artinya perhitungan amal perbuatan. Maka kita mengenal istilah yaumul hisab. Yaumul hisab artinya hari di mana setiap amal perbuatan manusia itu akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana amal perbuatan manusia itu akan diperhitungkan. Dan tentunya
akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan yang dimaksud dengan al-hisab atau perhitungan amal perbuatan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada setiap manusia akan 3 hal, yaitu perbuatan-perbuatan mereka, kemudian perkataan-perkataan mereka, dan keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri mereka. Jadi sebelum kita umat manusia nanti meninggalkan padang mahsyar, setelah dikumpulkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan 3 hal tadi, yaitu perbuatan, perkataan, dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh setiap manusia. Maka oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus berhati-hati betul dengan 3 perkara tadi. Yaitu yang pertama, apa saja yang pernah kita lakukan. Terus yang kedua, apa saja yang pernah kita katakan. Jadi ucapan ini rupanya juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak boleh menganggap sepele ucapan-ucapan kita yang kadang-kadang kita lakukan dengan tujuan bercanda. Tapi semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ucapan-ucapan kita pun akan berdampak kepada orang lain. Termasuk hal yang ketiga adalah i'tiqadat atau keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, misalnya bagaimana kita memahami tentang agama kita, tentang syariat-syariatnya. Nah, semua keyakinan-keyakinan kita dan pemahaman kita tentang hal-hal tadi pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga hal tadi, yaitu perbuatan, ucapan, dan keyakinan-keyakinan yang baik maupun yang buruk, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-hisab ini, perhitungan amal perbuatan ini akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah masing-masing dari kita menerima catatan-catatan amal perbuatan kita. Jadi nanti masing-masing dari kita akan menerima catatan-catatan amal perbuatan kita semua. Tidak ada yang ditinggalkan, baik hal-hal yang besar, perbuatan-perbuatan yang besar maupun perbuatan-perbuatan yang sekecil apapun, baik catatan-catatan yang menguntungkan diri kita karena berupa catatan-catatan amal saleh, maupun catatan-catatan yang bisa merugikan diri kita karena mencatat hal-hal yang buruk, perbuatan-perbuatan dosa, kesalahan-kesalahan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 10 hingga ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian kepada Tuhan mereka akan kembali, lalu Tuhan mereka akan memberitahu dengan sebenar-benarnya apa saja yang dulu mereka pernah lakukan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai al-hisab atau perhitungan amal perbuatan ini,
maka kondisi manusia itu berbeda-beda. Yang pertama, di antara manusia ada yang dilakukan perhitungan amal perbuatannya itu dengan mudah. Dengan mudah artinya bahwa amal perbuatannya akan ditampakkan kepada dirinya, kemudian Allah pun akan melihat amal perbuatannya itu, termasuk amal perbuatan buruknya. Tetapi amal perbuatan buruk orang tadi tidak ditampakkan kecuali oleh Allah sendiri, jadi tidak diperlihatkan kepada pihak-pihak yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan orang tersebut, dan setelah itu mempersilahkan dirinya untuk masuk ke surga. Ini kelompok yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perhitungan amal perbuatannya, dan semoga kita termasuk dalam kelompok yang pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang perhitungan amal perbuatannya ini begitu detail. Jadi setiap perbuatan sekecil apapun saat itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang bersangkutan melakukan pembelaan terhadap apa yang dia lakukan, memberikan alasan-alasan kenapa dia melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima alasannya, maka dia pun mendapatkan balasan dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dia lakukan selama di dunia. Tentu kelompok yang kedua ini lebih berat, karena tidak mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan kelompok yang pertama tadi. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita mengetahui tentang akan adanya al-hisab atau perhitungan amal ibadah ini, di dalam kitab ini ada nasihat, fa'ala al-mu'mini an yuhasiba nafsahu qabla an yuhasab. Maka orang yang beriman adalah sering-sering mengevaluasi dirinya, maksudnya selama hidup di dunia, sebelum nanti dilakukan perhitungan amal perbuatan terhadap dirinya. Wa an yubadiru bil a'mal salihati qabla fawatil awal. Dan hendaklah dia bersegera dalam melakukan amal-amal saleh sebelum waktunya habis. Nah, waktunya habis ini yang ketika umur manusia sudah habis, disitulah kesempatan untuk melakukan amal-amal saleh pun berhenti, kecuali amal-amal jariah yang pernah dia lakukan semasa hidup di dunia, baik berbentuk anak-anak dan keturunan-keturunan yang saleh yang selalu mendoakan dirinya, maupun berwujud ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain, atau sedekah jariah yang pahalanya juga akan terus mengalir kepada diri orang tersebut setelah dia meninggal. Kemudian nasihat yang berikutnya tadi, wa an yuqina bil hisabi wa yasta'idda lahu. Dan hendaklah setiap orang yang beriman itu betul-betul yakin bahwa seluruh amal perbuatannya nanti akan dihisab, akan dilakukan perhitungan, maka dia pun bersiap-siap dengan perhitungan amal atas apa yang pernah dia lakukan semasa hidup di dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa
dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'u mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Jadi tentang perhitungan amal perbuatan ini disebutkan juga dalam surat Al-An'am ayat 100. Maksudnya di sini adalah surat Al-Anbiya ayat 47. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Jadi nanti di akhirat ada timbangan amal baik dan juga timbangan amal buruk. Nanti akan diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setepat-tepatnya dan tidak ada seorang pun yang akan dirugikan. Nah, amal perbuatan apapun, sekecil apapun di dalam ayat tadi dikatakan itu akan mendapatkan balasannya, baik yang berupa amal baik maupun yang berupa amal buruk. Nah, bentuk keadilan Allah, bentuk kasih sayang Allah pada umat manusia adalah bahwa amal-amal yang baik itu balasannya akan dilipatkan minimal 10 kali lipat. Ada yang sampai 700 kali lipat, bahkan ada yang kelipatannya itu tidak terbatas. Misalnya ibadah puasa, baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah, itu pahalanya sangat besar sekali. Maka dikatakan orang yang meluangkan waktu untuk melakukan puasa, dia akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70.000 tahun. Nah, itu untuk perbuatan yang baik, yang amal, yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk dosa atau kesalahan yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibalas setimpal dengan perbuatan dosa atau kejahatan yang pernah dilakukan oleh umat manusia ketika mereka hidup di dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang perhitungan amal perbuatan ini juga disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini tingkatannya adalah hadis hasan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'ala bihi wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu." Jadi kata Rasulullah, nanti di hari ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu semuanya berdiri berbaris dengan rapi menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kaki manusia di padang mahsyar itu tidak akan bergerak kecuali setelah ditanyakan beberapa hal. Yang pertama tentang umurnya, digunakan untuk apa? Yang berarti akan ditanyakan pemanfaatan usia kita ini sejak kita memasuki usia balik sampai kita wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
detik per detiknya, jam per jamnya, hari per harinya, dan seterusnya, itu akan ditanyakan sudah digunakan untuk hal-hal apa saja umur ini. Kemudian yang kedua tentang ilmu pengetahuan yang dia dapatkan, baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain. Setelah seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, nah ilmu pengetahuan itu apakah digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk dirinya dan orang lain, atau sebaliknya dia gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia gunakan misalnya untuk membodohi orang lain dan lain sebagainya. Nah, tentang ilmu pengetahuan ini pun itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hal yang ketiga adalah tentang harta atau rezeki, dari mana seseorang itu memperolehnya, kemudian untuk apa dia menggunakan rezeki yang sudah digunakannya. Jadi cara mendapatkannya itu akan kita pertanggungjawabkan, dan setelah kita dapat, cara kita menggunakan rezeki tersebut pun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hal yang keempat yang akan ditanyakan di padang mahsyar tadi adalah tentang badan kita. Nah, badan kita ini, anggota badan kita ini kita gunakan untuk apa? Apakah sudah kita gunakan secara optimal untuk melakukan hal-hal yang baik, atau sebaliknya badan kita ini kita lakukan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita. Misalnya kaki kita lebih banyak kita gunakan untuk melangkah kemana, dan seterusnya. Semuanya itu kata Rasulullah SAW nanti akan dipertanyakan di padang mahsyar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis ini, di dalam kitab ini juga diberikan sebuah penjelasan bahwa nanti di hari kiamat terkait dengan al-hisab atau perhitungan amal ibadah ini, akan ada sekelompok manusia yang Allah mengecualikan penyikapan terhadap perhitungan amal ibadah mereka. Pengecualiannya seperti apa? Pengecualiannya adalah bahwa ada orang-orang yang betul-betul Allah ampuni dosa-dosanya karena amal ibadah mereka selama hidup di dunia, dan juga karena mereka sering memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kelompok ini melakukan muhasabah selama mereka hidup di dunia, sering melakukan mengevaluasi amal perbuatan mereka. Jadi orang-orang golongan ini tidak dilakukan al-hisab, perhitungan amal ibadah yang detail, diampuni begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah pun mempersilahkan mereka untuk memasuki pintu surga tanpa hisab dan tanpa mendapatkan hukuman terhadap kesalahan-kesalahan dosa yang pernah mereka lakukan di dunia ini. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, an-nasu khata'una wa khairul khata'ina tawwabun. Sesungguhnya manusia itu punya potensi untuk melakukan banyak kesalahan, tetapi sebaik-baiknya orang-orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang-orang yang mau bertaubat. Bertaubat dalam arti
menyadari kesalahannya, kemudian ada kemauan kuat untuk memperbaiki perilakunya, kemudian mengikuti kesalahan-kesalahan tersebut dengan banyak melakukan kebaikan setelahnya. Nah, tentang kelompok ini oleh Rasulullah SAW disabdakan, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yadkhulu min ummati al-jannata 70,000 bighairi hisab. Yadkhulu min ummati al-jannata 70,000 bighairi hisab. Jadi akan ada dari umatku itu yang memasuki surga sebanyak 70.000 orang tanpa hisab, tanpa dilakukan perhitungan amal ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kalau ada hadis-hadis tentang kabar baik seperti ini, kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi bagian dari kelompok yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang amal perbuatan manusia itu, bumi di mana kita tinggal ini akan menjadi saksi atas semua perbuatan kita. Maka sampai saat ini kan yang kita ketahui manusia itu tinggalnya di bumi ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, maka bumi yang kita pijak ini akan menjadi saksi. Saksi baik terhadap perbuatan-perbuatan baik maupun terhadap semua perbuatan-perbuatan buruk. Maka ketika orang melakukan perbuatan apapun dan dimanapun, maka bumi di mana dia berpijak saat itu akan menjadi saksi dari perbuatannya. Maka disunahkan kalau kita melaksanakan sholat sunnah itu kan berpindah-pindah. Misalnya setelah sholat Jumat itu kan disunahkan untuk melakukan 2 kali sholat sunnah masing-masing 2 rakaat. Dan 2 rakaat yang pertama setelah sholat Jumat misalnya kita lakukan di tempat tertentu. Nah, kalau kita ingin menambah sholat sunnah yang lainnya, biasanya kita bergeser sedikit di tempat yang lain. Nah, itu yang saya tahu karena kita ingin lebih banyak tanah bagian bumi ini yang akan menjadi saksi dari perbuatan baik kita. Tentang persaksian bumi terhadap apa yang dilakukan oleh umat manusia, ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sebenarnya merupakan tafsir dari surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah yang insyaallah sebagian besar dari kita sudah menghafalnya, itu kan mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ini gambaran ketika nanti di hari akhir. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-bebannya yang berat yang dikandungnya. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi seperti ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbara. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha. Bahwa sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya.
Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu, yaitu pada hari kebangkitan, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasan dari perbuatan baiknya tadi. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, ini bunyi dan terjemahan dari surat Az-Zilzalah yang pernah dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Nah, ketika Rasulullah membacakan surat Az-Zilzalah ini, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma akhbarah?" Kalian sudah tahu belum maksud dari berita-berita yang akan disampaikan oleh bumi? Maka para sahabat pun menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah pun menjelaskan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw ummatin bima 'amila 'ala dhahriha. Sesungguhnya berita yang akan disampaikan oleh bumi adalah bahwa bumi ini nanti akan bersaksi terhadap apa saja yang pernah dilakukan oleh manusia, baik sebagai individu, orang per orang, maupun sebagai sebuah kumpulan manusia, sebagai sebuah umat. Karena memang perbuatan baik dan perbuatan zalim misalnya itu bisa saja dilakukan oleh manusia orang per orang secara individu maupun sebagai sebuah kelompok besar. Misalnya umat-umat terdahulu yang dikondisikan oleh penguasanya untuk kufur, tidak beriman kepada Allah. Maka negeri di mana mereka tinggal, misalnya kaum yang dipimpin oleh Raja Namrud di masa Ibrahim, bukan semuanya didakwahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi nggak ada yang mau beriman. Nah, umat seperti ini nanti negeri di mana mereka pernah tinggal itu di hari kiamat akan bersaksi tentang kekafiran mereka. Dan sebaliknya, wilayah atau negeri di mana tinggal masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan, serta menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umat atau bangsa seperti ini pun nanti negerinya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesalehan dan ketaatan yang pernah mereka lakukan. Nah, itu penjelasan dari Rasulullah SAW tentang surat Az-Zilzalah, di mana bumi ini nanti pun akan bersaksi tentang apa saja yang dilakukan setiap manusia, setiap bangsa di atas tanah di mana mereka pernah tinggal. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin berikutnya tentang masalah al-hisab atau perhitungan amal ibadah ini adalah bahwa anggota tubuh manusia ini, baik itu lidahnya, tangannya, kakinya, bahkan kulitnya, semuanya akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan mereka. Ini antara lain Allah jelaskan dalam surat Fussilat ayat 19 hingga ayat 22.
Dalam surat Fussilat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Nah, ini ayat-ayat ini bercerita tentang kaum yang zalim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuz'un. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai di neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan mereka berkata kepada kulit mereka sendiri, mengapa kalian menjadi saksi terhadap kami? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Nah, mereka menjawab bahwa Allah lah yang telah menjadikan kami ini bisa berbicara, karena Allah itu maha kuasa untuk menjadikan segala sesuatu itu bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Allah lah yang telah menciptakan kalian pada awal mula kejadian kalian, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan kalian tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulit kalian terhadap diri kalian. Bahkan kalian mengira bahwa Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kalian lakukan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Fussilat ayat 19 hingga ayat 22 ini menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa semua anggota badan manusia ini pun akan bersaksi terhadap segala perbuatan, segala ucapan yang pernah mereka lakukan semasa mereka hidup di dunia. Jadi semuanya mereka tidak bisa mengelak, tidak bisa memungkiri, karena diri mereka sendiri yang menjadi saksi di hadapan Allah atas segala perbuatan mereka. Nah, kita sebagai orang-orang yang berusaha menjadi orang-orang yang betul-betul beriman, maka mudah-mudahan hal ini memotivasi kita untuk selalu melakukan amal-amal saleh semampu yang bisa kita lakukan selama kita hidup di dunia. Nah, kalau kita tahu bahwa anggota badan kita pun akan menjadi saksi atas perbuatan diri kita, maka ketika kita melakukan amal yang baik, kita tidak perlu ingin dilihat oleh orang lain, karena badan kita sendiri akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan, dan kita meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang akan kita lakukan, dan kita pun meyakini bahwa ada dua malaikat yang ada di sisi kanan dan sisi kiri kita yang juga akan mencatat semua amal ibadah kita. Jadi kalau orang yang beriman itu tidak perlu dia persaksian terhadap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mengenai al-hisab atau perhitungan amal ibadah ini ada sebuah hadis yang menggambarkan
bahwa nanti ada orang-orang yang begitu mendapatkan begitu besar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kelompok di mana Allah Subhanahu wa taala akan memaparkan kezaliman dan perbuatan dosa mereka itu di hadapan semua makhluk di padang mahsyar nanti. Jadi akan dipermalukan di hadapan makhluk-makhluk lain karena begitu besarnya dosa dan kezaliman yang pernah dilakukan oleh orang-orang ini ketika mereka hidup di dunia. Nah, misalnya Fir'aun ini yang begitu zalim. Di antara kezaliman Fir'aun itu adalah bahwa dia pernah memerintahkan semua bayi laki-laki dibunuh, disembelih. Nah, kita nggak bisa membayangkan itu kezaliman seperti apa yang dilakukan oleh orang semacam Fir'aun ini. Dan dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan semua rakyatnya untuk menyembah dirinya. Nah, orang-orang zalim semacam Fir'aun ini nanti kejahatan, kezaliman dan dosa-dosanya akan diumumkan oleh Allah di hadapan semua makhluk di padang mahsyar. Tapi ada orang-orang yang begitu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saat dilakukan perhitungan amalnya itu dilakukan sendiri antara Allah dan diri orang tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam hadis ini, "Kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi an-najwa?" Bagaimana engkau pernah mendengar Rasulullah menjelaskan tentang masalah Allah berbisik-bisik kepada manusia? Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tuhu yaqul," saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Yadnu ahadukum min rabbih hatta yad'a kanafahu alaihi." Jadi ada seorang manusia atau beberapa orang manusia, orang-orang yang saleh yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran-gambaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita ini betul-betul akan terjadi di hari akhirat nanti. Jadi seseorang atau beberapa orang itu mendekat kepada Allah, kemudian Allah pun mendekat kepadanya. Nah, ini di saat perhitungan amal perbuatan, kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, "Apakah engkau telah melakukan ini dan itu?" Kemudian orang itu berkata, "Ya, aku telah melakukan dosa ini, aku telah melakukan kesalahan itu." Jadi orang ini kemudian mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan dan dosanya. Lalu Allah pun berfirman kepadanya, "Inni satartu 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha laka al-yawm." Aku telah menutupi perbuatan dosamu dan kesalahanmu di dunia, dan pada hari ini aku telah mengampuni semua kesalahan dan dosa tersebut. Tsumma yu'ti sahifata hasanati. Lalu Allah pun menyerahkan catatan amal perbuatan baik orang tersebut. Nah, ini yang Allah lakukan pada beberapa orang ketika dilakukannya al-hisab atau perhitungan amal perbuatannya. Namun sebaliknya terhadap orang-orang yang kafir, di dalam hadis ini dikatakan, "Fayunadi 'ala ru'usil ashhad haula'i alladziina kadzdzabu 'ala rabbihim 'ala la'natullahi 'alal zalimin." Nah, Allah ini amat keras terhadap orang-orang yang kafir semasa mereka hidup di dunia, sehingga
perbuatan-perbuatan dosa mereka, perbuatan-perbuatan zalim mereka itu dipersaksikan di hadapan semua makhluknya. Kemudian Allah mengatakan bahwa Allah melaknat orang-orang yang zalim semasa mereka hidup di dunia. Riwayat tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis sahih yang begitu kuat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah gambaran dari akan dilakukannya perhitungan amal perbuatan terhadap seluruh umat manusia. Jadi ada kelompok-kelompok yang berbeda-beda, ada yang perhitungan amalnya itu mudah, kemudian ada yang perhitungan amalnya itu sulit dan begitu detail sehingga tidak ada satu perbuatan salah dan dosa pun yang luput dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap semoga kita termasuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang perhitungan amal perbuatannya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai ikhtiar kita supaya perhitungan amal perbuatan kita itu mudah, maka ada beberapa hadis yang mengajarkan kita doa. Yang pertama adalah doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, istri beliau. Bunyi doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, lakukan perhitungan amal terhadap diriku itu dengan cara yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian doa yang kedua adalah Allahumma inni as'aluka al-firdaus al-a'la min al-jannati bighairi hisabin wala sabiqi adab. Allahumma inni as'aluka al-firdaus al-a'la min al-jannati bighairi hisabin wala sabiqi adab. Arti doa ini, ya Allah, aku memohon kepadamu Firdaus, yaitu surga yang paling tinggi, tanpa terlebih dahulu dilakukan perhitungan amal terhadap diriku, dan juga tanpa aku mendapatkan hukuman dari segala kesalahan dan dosa yang pernah aku perbuat. Jadi itu dua doa yang disunahkan kepada kita supaya kita termasuk kelompok orang-orang yang perhitungan amalnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan tidak dilakukan perhitungan amal. Karena kata Rasulullah, kalau sampai manusia itu dilakukan perhitungan amal terhadapnya, maka orang tersebut tidak akan selamat. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan ataupun dosa. Maka mari sering-sering kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, mumpung kita masih diberi umur yang panjang, mudah-mudahan dan bisa melakukan amal-amal saleh. Demikian apa yang bisa kita bahas pada pagi hari ini mengenai al-hisab atau perhitungan amal perbuatan yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti terhadap semua manusia tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua yang kita bahas pada pagi hari ini memotivasi kita semua, mendorong kita semua untuk terus memperbanyak amal-amal saleh dalam hidup kita ini. Kita akhiri dengan, sebelum saya tutup, barangkali ada tambahan atau pertanyaan dari jamaah, kami persilakan. Kalau belum ada, kita tutup bersama dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,